Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan kalahkan nasibmu. Lucu banget ya ketika Pak Anies dan Cak Muhaimin disambut di kantor PKS dengan lagu Ya Lal Waton. Sejak kapan PKS itu menjadi NU? Padahal dari segi pemikiran juga berbeda. Lucu ya. Tiba-tiba PKS menjadi NU. Padahal mereka itu seperti minyak dan air ya. Gak bisa bersatu, tiba-tiba bersatu. Karena politik. Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua. Dan Pak Jokowi tahu dalamnya partai itu seperti apa. Tujuannya partai secara garis besar kemana. Pak Jokowi punya instrumen untuk mengetahui itu semua. BIN, BAIS, Intel. Pak Jokowi punya perangkat untuk mengetahui itu semuanya. Jadi tahu ini tujuan partai-partai kemana, terus arahnya kemana, maunya kemana, mau membawa Indonesia ke arah mana. Tetap teman-teman, derek Pak Jokowi dan juga derek Dawe Kiai NU yang sebenarnya. itu hanya miliknya Presiden. Nah yang terakhir, masalah yang terakhir, itu adalah faktor PKS. Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi pendukung koalisi ini gitu ya. PKS dengan NU itu kayak minyak dan air gitu. Nggak pernah Minyak dan air. bisa disatukan. Jadi resistensi terhadap PKS itu tinggi sekali di kalangan NU. Karena berbagai alasan gitu ya. Bukan hanya soal amaliyah ya, soal ritual tapi juga soal politik. Saya selalu mengatakan, di mana ada PKS di situ, maka haram hukumnya bagi menahdilin untuk menjadi bagian politik. Ini yang menjadi barrier politik sebenarnya. Bagaimana Anies agak susah untuk masuk dan kuat di Jawa Timur dan di kalangan nahdilin. Kan kita tahu, NU dan PKS ini kan bagaikan minyak dan air yang tidak akan bisa bersatu. Sulit. Pengurus muslimat atau ansor atau apapun bergabung dengan LDII itu berarti batal biatnya. Bergabung dengan HTI batal baiatnya. Bergabung dengan PKS batal baiatnya. Bergabung dengan PAN batal baiatnya. Hati wahai tanah airku, cintaku. Tiba-tiba Ya Lal Waton. Pada jadi mendadak NU ya. Kemarin kayaknya mereka teriak-teriak bid'ah gitu. Mereka banyak mengatakan bahwa tradisi di NU itu banyak bid'ahnya. Sekarang pada jadi NU ya. Oh, dahsyatnya pilpres. Hati wahai tanah airku, cintaku. Ya, belakangan ini kita memang jarang sekali atau bahkan tidak pernah mendengar lagi ujaran-ujaran atau statement yang dikeluarkan oleh kaum radikalis ya seperti HTI, FPI. Mana ya mereka? Kok sepi sekali? Tapi apakah sepi berarti tidak ada lagi? Kira-kira kemana ya mereka? Apakah mereka sungguh sudah mendapatkan kesadaran lalu mengubah ideologi mereka yang tadinya begitu gagah mengusung khilafah lalu menjadi nasionalisme sejati dan pengusung ideologi kebangsaan. Ya, kalau memang benar seperti ini, tentunya ini adalah hal yang sungguh harus kita apresiasi. Bagus sih, bagus. Tapi apa nggak ada kemungkinan kalau mereka memang sengaja ditidurkan
sambil menunggu kesempatan. untuk bangun kembali. Salam. Sudah nggak kaget, Pak? Ya, mau bicara misi apa lagi? Ya, Anies dan PKS itu bagikan tutup dan botol, tidak bisa dipisahkan ya. Walaupun terjadi dilema, terjadi masih kurang kepastian dari PKS, ya pasti ujungnya tetap lari ke Anda, Pak. Ya, PKS dan Anies itu satu paket ya. Sayur tanpa garam tidak enak ya. Tutup tanpa botol tidak bisa ya. Karena kenapa ya? Misi visinya PKS itu ada di Anies. Tinggal Aniesnya bagaimana nanti mengelolanya ya. Ya, ini ingat Pak, mengelola negara, bukan mengelola partai. Ya. Kita lihat aja. Ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan dan nanti di Pilpres kita lihat hasilnya. Ya. Tiba-tiba mendadak menjadi NU VKS. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kedua ini tidak bisa disatukan, kebagian minyak dengan air. Bagaimana cara amaliyahnya, pelaksanaan ibadahnya seperti apa. Bahkan golongan-golongan mereka itu saling membid'ahkan kuburan. Ya, pokoknya sesuatu hal yang dilaksanakan NU itu sesuatu hal yang tidak dilaksanakan oleh PKS. Dan sekarang karena kepentingan politik, akhirnya mendadak PKS tiba-tiba menjadi NU. Ya baguslah kalau misal mereka sudah berubah. Ya, sudah tidak lagi ada bid'ah-bid'ah segala macam. Dan kita juga sekarang ini jarang mendengar ya ATI atau segala macamnya. Agak-agak meredup gitu ya. Ini apakah karena PKS sudah merubah haluan menjadi partai kebangsaan juga kita nggak tahu juga. Bergabung dengan PKB nggak tahu juga. Yang notabene PKB itu mengklaim diri sebagai partainya NU. Ya partai NU, tapi NU bukan PKB saya rasa. PKB bisa saja NU, tapi NU bukan PKB karena NU itu milik semua partai. Kecuali PKS. Tapi kenapa tiba-tiba PKS hari ini menjadi NU? Menyambut Anies Baswedan dengan Caimin di kantornya dengan lagu Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton. Padahal mungkin saja lagu ini mungkin dulunya itu diharamkan di PKS. Mungkin saja ya. Tiba-tiba dinyanyikan di kantor PKS. Luar biasa. Kalau PKS merubah haluan, alhamdulillah haluan dalam hal amaliyah gitu ya. Begitu NU, alhamdulillah biar kita semua seragam. Derek Kiai, derek NU. Padahal dulu ketua NU dalam hari ini adalah sesepuh NU yang ada di Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar itu mengatakan bahwa batal baiat kalau ikut PKS, LDI, HTI. Batal baiat NU-nya ketika mengikuti PKS dan LDI, HTI. Politik memang seperti itu teman-teman. Jadi kan nganggapnya kita itu politik adalah sebuah dagelan saya rasa. Yang tadinya berseberangan bisa menjadi satu, kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan, dan begitu pula sebaliknya. Mereka bisa bertengkar di depan publik, tapi bisa makan-makan di belakang. Itulah politik. Tetapi ingat, saya sendiri derek Kiai NU, saya derek juga Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya intelijen, punya bin, bais, intel yang mengetahui dalamnya partai itu seperti apa. PKS dalamnya seperti apa, tujuannya kemana, PKB kemana, semuanya Pak Jokowi tahu. Orang nomor satu, Presiden. Presiden punya instrumen untuk mengetahui itu semua. Dalamnya partai itu seperti apa sih? Dapurnya seperti apa sih? Tujuan secara globalnya,
tujuan utamanya kemana. Pak Jokowi tahu. Jadi teman-teman tetap berpikir cerdas, berpikir waras untuk Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.